di tengah memanasnya menjelang pemilihan kepala desa. Selasa 10 Oktober 2023, beberapa orang berkumpul di Balai Desa Ujung Gebang. Mereka berunjuk rasa atas kurang responnya kepala desa yang tidak menindak tegas terhadap perangkat desa yang ikut mencari masa pendukung untuk calon kepala desa tertentu. Terbukti kami datang ke Balai Desa, tidak ada perangkat desa satupun yang ngatur. Perangkat desa melibatkan tanggung jawabnya. Masyarakat harus menuntut. Mereka yang berunjuk rasa adalah para pendukung bersama calon kepala desa nomor urut 1, yaitu Bapak Kasudin. Menurut keterangan mereka, bahwa sudah mengajukan surat permohonan netralitas ASN dan perangkat desa sebanyak 2 kali tapi tidak mendapat respon. Sehingga mereka terpaksa turun dan melakukan aksi demo terhadap kepala desa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Artinya setelah Pak bersuara, perangkat desa, Pak Camat hadir. Mudah-mudahan ini adalah solusi yang terbaik. Ya, alhamdulillah. Tapi pangapunten bapak-bapak ibu, lamun didikene-taken rupa, arte pangapunten Pak. Pura-pura krungu Pak. Aksi demo tersebut dihadiri oleh Bapak Kepala Desa, Bapak Camat selaku Panwaslu, Sekmat, Kapolsek Susukan, serta dan Ramil Susukan. Bahkan dari Polres pun turun ikut menghadiri demo tersebut. Keluhan atau keinginan Pak Bu bagaimana, Pak Kasudin, lebih bagus sampaikan secara tertulis Pak. Artinya saya nggak, ya salah sini Pak ya, itu masalah aturan saja. Karena undang-undang di Perpu ya nomor 22 tahun 2003 itu jelas bahwa si pelapor harus jelas identitasnya, yang dilaporkan harus jelas identitasnya, disertai dengan bukti. Nah, di situ ada uraian kejadian, kapan dan di mana dan sebagainya sebagai petunjuk untuk menghindari dari panwas seperti itu. Dan kalau ini misalnya yang disampaikan Pak Bukat ini tadi itu masalah keperpihakan perangkat desa, ya mohon cuma itu saja. Kalaupun betul ya kalau saya salah, barangkali tadi Bapak menyampaikan masalah warung dan sebagainya, itu mungkin masih terpisah Pak. Nanti Bapak bisa sampaikan, kalau itu ranahnya korupsi, nanti Bapak bisa sampaikan sekaligus bukti yang lengkap untuk dilaporkan ke Polres atau Kejaksaan. Silakan Bapak kan sudah kenal dengan saya. Nanti Bapak bilang, oh si A ini diduga korupsi dan sebagainya. Jadi Bapak mengadu itu juga harus ada buktinya Pak. Sampai mengadu ke Pak Polisi cuma suara saja, bingung nanti Pak Polisinya. Jadi lebih bagus Bapak si X sebagai ASN dan sebagainya diduga terus. Mana buktinya? Nah nanti Bapak sampaikan ke penyidik buktinya seperti ini, saksi seperti ini, dan nanti bisa dari ditinggalkan seperti itu. Siap. Jadi itu silakan saja. Kalau memang dianggap itu mungkin kurang puas, dianggap itu kurang pas, silakan disampaikan. Dan saya sendiri selaku Desa Ujung Gebang, saya siap melayani. Yang terpenting apa yang menjadi aspirasi daripada saudara-saudara kita yang ada di sini bisa tersalurkan. Begitu saja, silakan saja ya Pak ya. Mangga Pak Kasudin. Tuntutan kami dengan pendukung kami, izin Pak Kapolsek Pak Ramil terkait dengan netralitas perangkat desa. Kami sudah bersurat. Surat pertama yang sifatnya umum Pak, himbauan. Dan surat yang kedua artinya kami lebih dipertegas lagi Pak. Dan yang ketiga, pada hari ini kami mengadakan aksi demo Pilmu Damai. Kami tujuannya tidak lain, menuntut keadilan, betul? Menuntut keadilan. Yang menurut kami ini tidak adil. Ini pembodohan masyarakat. Karena sudah jelas-jelas perangkat desa di aturannya, di Perpu perangkat desa tidak boleh mencari massa. Para pendemo menuntut beberapa perangkat desa yang terlibat mencari massa untuk calon tertentu agar diberhentikan secara tidak hormat. Perangkat desa yang terlibat mencari massa, mengumpulkan massa, maka minta diberhentikan.
Tidak hanya itu, mereka juga menuntut tentang puskesmas yang ditangani oleh istri kepala desa agar dikembalikan lagi kepada petugas sebelumnya. Kaitan dengan puskesmas, Pak Bu. Saya minta kejelasan, Pak Bu. Aturan puskesmas itu tenaga pendamping itu siapa? Aturannya. Dan ini ada Pak Sehur, saya minta dijelaskan yang sejelas-jelasnya. Karena menurut mereka puskesmas tidak semestinya diolah oleh istri kepala desa. Kedua, terkait dengan masalah EWARO, program BPNT, program PKH, program BLT. Nah, itu juga sama. Artinya saya minta kejelasan, itu yang menangani secara aturan itu siapa? Apakah perangkat desa, ataukah masyarakat, ataukah ibuku? Yang akan saya jawab terkait dengan adanya puskesmas, BLT, dan juga EWARO. Kalau ini rasanya ini kewenangan daripada Pak Guru, Pak. Karena yang pegang aplikasi data Sipapak itu Pak Guru, bukan Pak Guru. Dari Simmeru puskesmas Cimandula, dari lapor langkah tembusan Minggula, beli mobil di ACC. Dari bukan Paku memang warga ada yang membutuhkan, ada yang sakit, silakan datang menggulang. Tekani gula insya Allah bantu. Dan sepenuhnya mudah-mudahan mewujud beban Kak Manjing di rumah sakit gratis, Pak. Mati begitu baik, merusak. Pak Buden, yang saya pertanyakan bukan masalah legalitas atau identitasnya. Yang saya pertanyakan, tenaga pendamping puskesmas itu apakah aturannya perangkat desa atau atau masyarakat? Saya minta jawaban itu. Kalau puskesmas itu dari perangkat desa juga ada. Ya, aturan saya dari masyarakat ada, dari perangkat desa ada. Sekarang diambil sama siapa? Nah, diambil oleh perangkat desa, Terus? 2 orang terus dari masyarakat. Nah, sekarang kenyataannya informasi di lapangan itu diambil oleh ibuku. Ada betul-betul karena ibu guru simpan data simpan pakai uang. Lapor aplikasi yang mulai dikenakan ke sampean yang beli terlayani. Ibu kita bupati apa? Mulai bupati apa? Pak, konsekuen Pak. Udah selawi uang gratis ini. Bukan sambil udah sambil berobat. Kantor Pak Kasih mungkin ini ya. Pak Buden, Pak Bu. Pak Buden, izin Pak Bos. Iya. Sebelum masa-masa pilu, puskesmas itu ditangani oleh Kalpesra, salah satunya. Tapi setelah menjelang pilu, puskesmas itu diambil langsung alih oleh Buku. Oh, tidak. Itu kenyataan seperti itu, Pak Bu. Pengurus masih ada 4 orang tetap. Iya, tetapi seharusnya Paku dari Buku itu arti yang bertanggung jawab, bukan memegang aplikasinya. Kalau memegang aplikasinya Paku, ini momen pilu, jangan sampai disalahgunakan, Pak Bu. Paku ada kedekatan nomor 3, kini masa tujuan tahu semua. Saya bukan depan. Ini punten Pak Bu. Artinya masyarakat ini sudah bosan dengan disuguhi drama seperti itu. Contoh Pak Bu ada masalah dengan perangkat desa, ya kan? Dengan perangkat dan sekarang perangkat itu mencalonkan diri. Ini sudah menggema. Masyarakat juga tahu semua. Artinya perangkat desa menjelekkan kubu menjelekkan perangkat desa. Kenyataannya endingnya, walaupun itu haknya Pak Bu, tetapi Pak Bu memberikan surat izin tertulis. Ini kan drama lagi Pak Bu. Benar Pak Bu. Kalau begitu duduk kenapa Pak? Itu kebijakan seorang pemimpin kepada bawahan. Wong tua dua loyalitas karo anak. Ibu Pak. Karena di dalam aturan mengatakan perangkat desa yang mencalonkan kubu tidak mesti mengundurkan diri. Betul, itu harus ada izin. Setuju. Lah makanya saya untuk menciptakan suasana kondusif ya tepai izin Bapak salah. Ada pun urusan masalah keadilan beli Pak Udunan ya. Diundang misalnya nasi bebek kan.
Jadi kira Pak Buddha ya, artinya saya juga setuju, saya juga sedikit paham terkait dengan masalah aturan perangkat desa. Permasalahannya Pak Teguh, perangkat desa ini kan sebagai pelayan masyarakat. Pokoknya perangkat desa itu adalah DKI rakyat Pak Teguh. Sikap yang diterima juga DKI rakyat. Tetapi perangkat desa itu artinya mengabaikan tanggung jawabnya sebagai perangkat desa. Karena Pak Teguh membiarkan itu Pak Teguh. Dampaknya ke situ masalahnya. Ya kan kembali lagi ke aturan. Kalau memang aturannya tidak membolehkan, iya kan saya bertiga. Cuma di dalam aturannya itu diperbolehkan Pak. Betul. Dan ada yang setuju tuh Pak. Betul, Pak. Setuju. Iya. Tetapi drama itu kan diciptakan dulu Pak. Iya. Drama itu diciptakan oleh masyarakat, di masyarakat dulu, dan akhirnya masyarakat tahu semua Pak. Dan pada akhirnya perangkat desa itu meninggalkan tanggung jawabnya sebagai perangkat desa. Ini yang masalah. Pakunya membiarkan, termasuk netralitas perangkat desa yang mencari masa juga, Paku juga membiarkan. Itu masalahnya. Maka kalau kaitannya dengan masalah kondisivitas itu 2023 kami setuju. Tetapi ujung ubah ini beda dengan Jatiano. Perangkat desa ujung ubah ini sudah jelas-jelas mencari masa, mengumpulkan masa, tetapi kenyataannya ada Pak Kuwu yang selaku pegawai pimpinannya membiarkan Pak Kuwu. Ada dulu masyarakat itu sedikit apa Pak, itu kanda wong sejuta kanda bulan-bulan. Pak, apakah kalau gula pada saat ngundang perangkat desa punten ya Pak maksudnya kudu lapor nih sampean itu jalan gula lapor ini Pak Camat Pak karena pimpinannya udah Pak Camat etika gula terundang perangkat desa usi gula sukanya pembekalan usi tak sosialisasi Pak sampun gula usi bayi waduh Pak Kuwu Kasudin. Nah, ada pun terlepas daripada itu, bukan perangkat desa mengambil langkah tersendiri, yaitu kan bukan kewenangan saya. Tapi intinya udah kan mesti upayi teguran Pak, mesti upayi kejelasan. Loh, ada pun urusan pribadi, ya polisi Pak. Nyuaranya yang kadang-kadang si nyalon masih sebelum Pak loh. Mau Pak Kuwu pulang kalah, bukan tanggung jawab Pak Kuwu ya salah. Perangkat desa itu tanggung jawab Pak Kuwu, karena SK-nya perangkat desa. Itu salah Pak Kuwu. Bakas sebatas tanggung jawab, gula upayi teguran Pak Kuwu. Gula Ustaz tegur lah ada pun lapor karena pada waktu itu terjadi zamannya Pak Kuwu apa zamannya bulan-bulan mau karena pada waktu itu makanya saya biarkan Pak karena pada waktu itu belum ada ketentuan bakal calon mulai bagi siapa calonnya Bejurungana. Nah namun kalau memang sekarang itu masih tetap begitu akan saya tegur tetap saya tegur yang Pak ngomongin aja gitu aduh tak peduli beli huruf aja waktu sampai hari itu baru dia yang beli waktu desa ngomong Pak Kuwu artinya gini, pilih Pak Kuwu artinya masyarakatnya gula penduduknya gula tekanin balesa intinya ini aksi damai aksi penuh damai Pak Kuwu. Ini sudah sepakat harga mati ya Bu ya, sudah sepakat harga mati artinya perangkat desa yang terlibat mencari masa harga mati sekarang harus diberhentikan tidak terhormat. Sabar aja dusa tenang baik orang apa lagi lah tenang baik lah apa kini mumpung Pak Ojim anak bapak anak Pak Camat sampean lawan yang kurang mungkin perasaannya kurang pas ya Pak ya isi langsung Pak Camat kita ngomong aturannya seperti apa kalau memang itu mesti dilakukan akan saya lakukan selagi tidak menyalahi dengan aturan maka Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi saya sambil jalan sudah mendengar
Pak Ku menyampaikan apa. Jadi pada Pak Kasudin juga ini pemilu damai ya Pak. Kalau memang apa yang disampaikan oleh Pak Kasudin dan teman-teman ada buktinya Pak Bu, dia bisa diproses untuk lebih lanjut. Ya. Nah, silakan. Kewenangan perangkat, pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian ada di Pak Bu. Ya. Tadi Pak Bu juga menyatakan siap. Makanya Pak Bu silakan berproses. Proses itu nanti Pak Bu lakukan tahapan-tahapan, sampaikan kepada BPD. BPD yang akan merekomendasikan kepada Pak Bu untuk diberhentikan atau tidak. Nanti Pak Bu tinggal memenuhi aja. Ya. Ya. Selesai Pak. Ya, setuju ya? Ya. Terima kasih. Ada lagi Pak Kasudin? Ayo. Oleh karena itu kami datang ke sini bukan karena kami benci dengan perangkat desa, bukan karena kami benci dengan Pak Purwono, bukan. Tetapi kami ingin berjalannya pilu di desa Ujung Gebang ini sesuai prosedur aturan yang sudah tercatat. Tadi sudah dijawab kan, Pak Bu siap? Ya, dalam artian teguran-teguran juga mungkin Pak Bu sudah melakukan. Tinggal bagaimana kejelasan pada saat ini Pak. Betul Pak, kami ini orang cilik Pak. Kami ini masyarakat cilik. Kami ini hanya ingin pilu ini damai dan dipilih oleh benar-benar dari masyarakat desa Ujung Gebang. Sehingga perangkat yang mensukseskan salah satu calon dan itu bahkan sudah terang-terangan Pak. Mohon maaf Pak, ada perangkat yang membuat baliho calon itu di rumahnya. Dan ini sekelasnya sekdes. Janganlah Pak Bu, itu transparan. Yang kedua, kalau masih mau jadi perangkat harus mengikuti aturan. terus Pak, Sultan yang terakhir, bahwa kami mendapatkan informasi bahwa dari ada perangkat desa yang di situ ternyata mengumpulkan massa dan itu berserta dengan salah satu keluarga dari calon. Itu jelas, videonya ada. Sehingga kenapa kami melakukan demo? Karena kami sudah melakukan prosedur surat penunjukan sudah 2 kali Pak. Sehingga saya tidak ingin kalau ini dibiarkan, takutnya tidak terjadi konsumitas. Saya juga sebagai masyarakat, saya mempunyai beban moral juga Pak untuk kondusivitas pilu desa Ujung Gebang. Saya pengen pilu ini tetap damai, kita rukun, baik berjalannya pilu atau setelah pilu Pak. Karena kita ini sama-sama masyarakat desa Ujung Gebang, kita sama-sama tinggal di sini, kita sama-sama makan di sini, bahkan mati pun dikubur di sini Pak. Sehingga kami ini merasa menjiwai bahwa kami ini adalah Ujung Gebang, kami ini adalah Ujung Gebang. Oleh karena itu kami memohon kepada bersama Pak dan sebagainya, usulan-usulan atau tuntutan masyarakat ini bukan semata-mata karena faktor kebencian, tidak, tetapi ini demi menjaga kondusivitas pilu. Bapak Camat juga menjelaskan akan perundang-undangan pengurus Puskesos yang semestinya diolah oleh sebagai penanggung jawab adalah kepala desa atau lurah. Ketua Puskesos dijabat oleh kepala urusan kesejahteraan atau tokoh masyarakat yang kompeten dan unsur pelaksana. Yang pertama, bahwa susunan organisasi Puskesos itu penanggung jawabnya adalah kepala desa atau KUU. Bahwa ketua Puskesos itu kaur kesejahteraan atau tokoh masyarakat yang berkompeten dan ditambah dengan unsur pelaksana. Unsur pelaksana mungkin tadi dari 4 itu 3. Jadi kalau ibu nggak ada namanya dalam susunan kepengurusan ya berhenti. Pihak kepala desa dan Bapak Camat juga menyetujui permintaan para pendemo tersebut. Mereka berjanji akan memprosesnya dalam 2 hari ke depan. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama Pak Aryono, jabatan KUU Ujung Gebang. Pada hari ini saya menyatakan akan menindaklanjuti dan melakukan tindakan semua perangkat desa yang tidak netral sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang.
Berikutnya, proses ini akan dilaksanakan dalam waktu maksimal 2 hari, mengupayakan surat pernyataan dari perangkat desa yang dimaksud. Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sebenarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Ujung Gebang Pariono. Demo tersebut akhirnya berjalan dengan kondusif, aman, dan tentram dengan adanya kesepakatan antara Kepala Desa Bapak Pariono dan pihak pendemo. Yang kami banggakan dan kami cintai Masa 7 Gebang, pada hari ini kami salah satu calon kubu nomor urut 1, kami mengadakan aksi damai, aksi Pilgub damai. Kami berharap Pilgub di Ujung Gebang ini kondusif, tidak ada keributan-keributan. Nah, maka kami sudah sepakat dengan Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Camat, artinya tetap jaga kondusivitas. Dan alhamdulillah tadi usulan-usulan kami terkait dengan netralitas perangkat desa artinya sudah diakomodir oleh Pak Camat, termasuk Pak dan disetujui oleh Pak Kapolsek. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. 10 Oktober 2023, Media UGB melaporkan.